Risiko gagal bayar di aplikasi Evoji. Nah, sebenarnya kalau kita galbay di Evoji, itu aman nggak sih? Evoji ini sebenarnya pinjol legal atau pinjol ilegal sih? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberkahi rezeki yang luar biasa dan kesehatan yang luar biasa dan selalu diberikan pertolongan serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar di Evoji, ini apa sih resikonya dan kira-kira kalau teman-teman telat bayar dan gagal bayar di sini, apa yang akan kalian lakukan? Terus solusi terbaiknya bagaimana? Nah, ini nih penting banget untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, kalian tidak boleh takut dulu dan tidak boleh gelisah dan tidak boleh memikirkan yang berlebihan. Karena ini akan mengacaukan seluruh hidup kalian, karena ini akan mengganggu seluruh aktivitas kalian dan akan menghambat dalam tanda kutip rezeki kalian. Ya gimana tidak? Kita nggak bisa konsen. Ya, kita nggak bisa maksimal dalam berpikir. Kita nggak bisa maksimal juga dalam bekerja. Semuanya kayak kepikiran di situ, dan di situ aja. Oke, nah yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa aturan OJK itu melekat di semua pinjol. Ya, kecuali pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah abaikan aja. Pinjol legal ini tidak boleh yang namanya sebar data. Tidak boleh yang namanya merampas harta berharga atau menyita tanpa adanya keputusan pengadilan atau keputusan hukum yang kuat. Ya, artinya mereka nggak bisa tuh mengambil barang berharga kalian dari rumah atau uang cash kalian secara paksa, itu nggak boleh. Tidak boleh ada kekerasan fisik, ya, ataupun secara verbal fisik itu nggak boleh ada kekerasan seperti ancaman dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Artinya, ya apa yang harus kalian takutkan, ya. Dan terus kemudian tidak akan juga kalian masuk polisi atau dipidana atau dipenjara karena tidak bisa bayar Evoji, ya. Dan satu hal lagi, masalah DC lapangan ini masih cenderung kalau saya bilang Evoji masih belum ada DC lapangannya. Cuman kita tidak pernah tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi mereka akan ada DC lapangan atau tidak. Ya, karena itu keputusan mereka. Selama itu pinjol legal, OJK pun tidak masalah kalau ada DC lapangan. Tapi OJK selalu menyarankan kalau ada pinjaman prosesnya secara online, pembayaran juga harus secara online. Jadi, ya aturannya adalah kalau kalian didatengin DC, ada baiknya teman-teman tidak membayar ke DC-nya secara langsung. Lebih baik melalui virtual account yang dari aplikasi, bukan yang dikasih DC-nya. Ini untuk berjaga-jaga untuk menanggulangi penipuan ya. Karena banyak banget waktu itu di tahun 2022 itu penipuan virtual account. Jadi DC-nya datang ngasih virtual account, uangnya nggak masuk ke perusahaan pinjolnya tapi masuk ke kantong DC-nya. Nah itu jujur kita juga nggak tahu gimana cara kerja mereka. Yang jelas harus hati-hati ya. Usahakan resmi langsung dari pinjolnya. Baik itu kalian berupa telepon, customer service-nya. Kalian sendiri yang telepon ya, bukan mereka. Kalau mereka yang telepon, bisa kemungkinan itu palsu. Tapi kalau kalian yang sendiri yang telepon, insya Allah ya kalian pastikan nomornya itu sesuai dengan resmi di aplikasi atau di websitenya. Ya, jadi nggak mungkin salah gitu. Harus hati-hati teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian terus-terusan cemas, gelisah, ya kalian sendiri yang akan rugi. Intinya lupakan dulu, galbay aja dulu kalau memang masih belum kepikiran kapan bisa bayarnya dan belum tahu kapan teman-teman bisa bayar. Lebih baik, solusi terbaik adalah galbay dulu. Sehingga teman-teman bisa fokus di aktivitas kalian yang semestinya. Ya, kalian ada kerjaan, kerja sampingan, apapun itu kalian fokuskan dulu, insya Allah akan ada jalan untuk menyelesaikan semua itu. Ya, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.